Kalau Boger itu kan awalnya kan konten Boger itu sebelumnya ya, awalnya ya. Konten Boger itu kan dicela semua itu. TikTok orang ngehina, ngebully dan seterusnya. Waktu itu saya penasaran, masa Boger nggak ada baiknya sih? Kan Yang paling viral di konten sampean, di konten podcast mahasiswa itu pas waktu wawancara ngepodcast Boger Bojinov. Iya. Mas Boger. Pada saat itu konten podcast mahasiswa itu ya kalau kata Meledak ya? meledak bumah. Teman ngopi gudang inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman ngopi sekalian. Di segmen kali ini ada hal baru di Ngopi Sharing, tentunya dengan konten yang sama, yaitu kita akan mengulas beberapa hal yang sedang ramai dibicarakan. Kali ini dengan bintang tamu atau teman ngopi. Mungkin teman ngopi sekalian sudah ada banyak yang tahu tentang siapa tamu kita atau teman ngopi kita pada kesempatan kali ini. Teman ngopi kita pada kesempatan kali ini kita kedatangan dari Mas. Perkenalan dulu nanti ya. Iya. Sosok inspiratif ya, saya bacanya ini sosok inspiratif teman ngopi yang pada kesempatan kali ini akan kita ulas bersama bagaimana suka duka dari teman ngopi kita pada kesempatan kali ini. Untuk pertama Mas, mungkin sebagai awalan kita perkenalan terlebih dahulu, Mas ini dari mana dan kenapa bisa diundang ke sini? Ya, monggo perkenalan terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman di Ngopi Sharing ya. Ini di YouTube-nya Ngopi Sharing. Kemarin saya dihubungi oleh teman saya ini Ngopi Sharing. Tadi malam kalau nggak salah ya. Iya, tadi malam. Ngajak podcast. Nggak tahu dari mana dapat nomor. Yang pasti itu sah-sah saja mendapatkan nomor dari mana kan. Iya, siap. Dan ngubungin saya ya, akhirnya kata teman saya ini nggak terlalu mendadak besok. Nggak ada kata mendadak kata saya. Yang selama ada waktu ya sudah kita mulai. Dan mungkin teman-teman sudah beberapa ada yang tahu bahwa saya adalah konten kreator di podcast mahasiswa. Dan beberapa mungkin sudah saya cantumkan nama saya, bahwa nama saya itu adalah Ongki Arista. Dan saya asal dari Sumeneb, aslinya Sumeneb. Di Kepulauan. Jadi SD sama SMP saya di Kepulauan. Kepulauan mana, Mas? Kepulauan Giliraja. Kalau mau nyebrang ke pulau itu turunnya di Blutoh, Pelabuhan Cangkarman namanya. Jadi dari arah Prenduan, Kopedi, kemudian Blutoh. Nggak nyampe ke kota Sumenebnya, di Blutoh. Nanti ada pelabuhan nyebrang ke selatan, di sana pulau saya. Jadi menetapnya di mana? Kalau menetapnya saya di Pamekasan. Jadi aslinya Giliraja tapi domisili di Pamekasan. Di Pamekasan. Iya. Ngontennya di Pamekasan juga. Ngontennya di Pamekasan. Tapi tergantung narasumber. Oh, ya. Tapi memang basisnya kita di Pamekasan. Oh, ya. Teman ngopi sekalian, ini menjadi hal yang cukup menarik untuk kita ulas bersama. Seorang pemuda dari Kepulauan Kabupaten Sumeneb hijrah ke Kabupaten Pamekasan, kemudian mendirikan kanal YouTube podcast mahasiswa yang hari ini sampai pada hari ini bisa dikatakan semakin hari semakin melesat konten podcast mahasiswa. Menarik sekali untuk kita ulas bagaimana sebenarnya perjalanan dari konten podcast mahasiswa. Kenapa kemudian memilih konten podcast mahasiswa di tengah maraknya konten perfilman? Iya. Jadi sebenarnya itu berasal dari dasar kita yang tidak tahu apa-apa tentang dunia per-YouTubean. Jadi waktu itu kan pilihannya mau buat film pendek susah. Kamera kan tidak harus satu kan? Iya. Harus ada angle dari kiri, dari kanan, dari depan. Kalau film pendek. Iya. Kemudian membutuhkan banyak aktor. Minimal kan lebih dari 2. Iya. Ya aktor ya kan. Jadi akhirnya kita pikir kita kesulitan buat film pendek. Jadi akhirnya apa yang sekiranya bisa dibuat dan itu sesuai dengan
kapasitas kita. Jadi akhirnya karena teman-teman kapasitasnya tukang diskusi, jadi ketemulah formulasi kita buat podcast gitu. Nah, kenapa mahasiswa? Jadi waktu itu kita sebenarnya bingung mau dikasih nama apa. Penamaannya bingung. Kita mau buat YouTube apa? Saya ketemu dengan salah seorang konsultan ekonomi di Malang. Dia bilang, salah satu industri yang kemudian bisa berhasil adalah ketika dia menemukan segmennya apa. Jadi sebelum kita buat YouTube, kita cari dulu segmen kita siapa, pasar kita siapa. Jadi akhirnya kita nemu pasar mahasiswa. Dinamakanlah podcast mahasiswa. Awalnya begitu. Dan kemudian berjalan kita sudah semuanya konten-kontennya semua mahasiswa. Sampai mahasiswa Pamekasan lah gitu, Mas. Iya. Mahasiswa Pamekasan. Di podcast mahasiswa itu diawali dengan mungkin pertamanya ya iseng ya. Iya, betul. Iseng mau buat channel YouTube, mau buat film, ternyata harus peralatannya lengkap. Betul. Maka alternatifnya ya di podcast. Di podcast mahasiswa seperti itu. Kemudian untuk podcast mahasiswa sendiri, saya sebenarnya juga mengikuti sebenarnya podcast mahasiswa meskipun anggaplah sebelum podcast mahasiswa viral seperti sekarang. Saya dulu waktu podcast mahasiswa pertama kali saya lihat kontennya, konten apa ini, tidak bermanfaat sama sekali. Menurut saya selaku mahasiswa tidak bermanfaat. Ini hanya mengadu antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain. Apakah selama Mas Ongki atau podcast mahasiswa menjalankan kontennya ini ada setidaknya itu permasalahan internal antara Mas Ongki dengan narasumbernya berseberangan seperti itu? Ya, enggak ada sih sebenarnya. Karena kan kita kan awalnya begini. Jadi kita mikir teman-teman itu, kita ingin buat YouTube. Titik sampai di situ. Segmennya apa? Ketemu segmennya mahasiswa. Setelah ketemu segmennya kita mikir, siapa yang akan kita undang? Pertanyaan itulah kemudian yang sampai hari ini sebenarnya tidak terjawab. Gitu. Sampai konten podcast mahasiswa viral masih belum terjawab. Belum terjawab. Gitu. Jadi akhirnya kita mikir, tetapi kalau kita menunggu jawaban itu muncul, konten kita nggak jalan. Ya akhirnya dari awal semua yang kita anggap bisa diajak diskusi kita undang semua. Gitu. Keluar dari mahasiswa lah, siapa saja? Ya banyak sekali, tidak hanya mahasiswa. Karena pikiran kita begini, kalau kita nunggu ideal, kita nggak bakal jalan. Karena gitu. Jadi prinsip awal kita adalah, yang penting konten diupload, ada narasumbernya, kita diskusi, begitu. Karena gini Mas Ongki, saya berpikir, ini kan kontennya podcast mahasiswa, namanya podcast mahasiswa. Yang paling viral di konten sampean, di konten podcast mahasiswa itu pas waktu wawancara ngepodcast Boger Bojinov, Mas Boger. Pada saat itu konten podcast mahasiswa itu ya kalau kata meledak bumah. Meledak. Atas dasar apa sebenarnya Mas? Mau ngepodcast Boger, mau ngepodcast siapa yang di Sumeneb itu? Kacong Ari. Atas dasar apa? Karena seperti yang saya katakan tadi, kita belum memiliki jawaban siapa orang-orang yang kita podcast. Jadi kita acak saja. Random ya? Ya, akhirnya begini. Kita awal-awal segmennya jelas mahasiswa ya. Tapi kan nggak ada yang nonton. Gitu. Kita tidak bicara uang dari YouTube, tidak. Artinya tidak ada yang nonton. Minat orang terhadap diskusi kemahasiswaan kurang. Jadi akhirnya kita main-main politik sedikit. Kita harus membelot. Gitu kan? Membelot untuk kembali kepada jalan yang benar. Kan begitu. Jadi kalau orang-orang sadar sebenarnya, kalau orang-orang sadar hari ini nih, kalau orang-orang sadar, teman-teman penyiar podcast mahasiswa sadar, ini sebenarnya bagian dari politik kita. Jadi Wali Songo mengislamkan orang Nusantara ini tidak langsung kemudian dia disodorkan Islam. Ditarik dulu kesukaannya. Orang apa kesukaannya? Boger nih kesukaannya. Tarik dulu kita. Berarti saya menyimpulkan bahwa sampai saat ini sebenarnya podcast mahasiswa itu
fokusnya tetap di mahasiswa. Betul. Tapi kenapa kemudian harus ke Boger Bojino, ke Kacong Ari itu untuk menarik? Betul. Oh, itu. Berarti politiknya podcast mahasiswa politik secara halus. Betul. Ya. Kita main begitu. Selanjutnya Mas Ongki ya. Dari perjalanan podcast mahasiswa sehingga bisa podcast Boger Bojino, podcast Kacong Ari, siapa lagi? Kemudian Randy bisa podcast Randy dengan 1 juta subscriber. Suka duka atau pernah tidak ada penolakan dari narasumber Oke. ketika menghubungi ditolak? Pernah tidak seperti itu? Kalau ditolak mungkin tidak pernah. Oh. Tapi kalau dicuekin sering. Gitu ya. Jadi kalau Boger itu kan awalnya kan konten Boger itu sebelumnya ya, awalnya ya. Konten Boger itu kan dicela semua itu. TikTok orang ngehina, ngebully dan seterusnya. Iya. Waktu itu saya penasaran, masa Boger nggak ada baiknya sih? Kan gitu. Karena waktu itu sebelum podcast sama kita, Boger itu kan dijelek-jelekin semua. Iya. Di reaction jelek, di YouTube-nya jelek, kemudian di TikTok jelek, semua ini jelek. Akhirnya kita ke sana. Tapi kita tidak langsung ketemu Boger. Karena kita nggak tersambung ke sana. Lika-likunya di situ. Kita harus ngubungi orang, orang itu ngubungi orang, orang itu ngubungi Boger akhirnya. Oh, gitu. Jadi dari perantara ke perantara. Itu yang pertama, dari sisi perjalanan. Yang kedua itu dicuekin. Oh. Jadi saya pernah ngubungin, saya tidak mau sebutkan. Ada YouTuber ternama lah, tapi tidak hanya satu. Saya alami 3 ini. 3 YouTuber ternama di Madura. Ah. Saya ngubungin, ngajak podcast. Dia bilangnya sibuk. Gitu kan. Artinya kalau sudah bilang sibuk, tidak ngasih waktu, berarti kan dia sudah enggan sebenarnya. Karena kalau orang can Madura namun andi perembeken bagus, ya kan? Iya. Kalau punya wilayah pikir musyawarah yang bagus, ketika ada orang ngajak, dia mestinya memberikan rembek sih bagus, musyawarah sih bagus. Misalnya, bro, kapan kita podcast? Bro, minggu ini saya sibuk, coba deh tanggal 7. Itu bagus. Iya. Ini nggak ada tanggal. Yang 3 konten Nggak ada kreator. tanggal. Wah. Artinya, mereka memang menolak secara halus. Tanggapannya berarti dari podcast mahasiswa menghubungi, tanggapannya langsung sibuk. Ya sibuk, ada kegiatan, banyak target, begitu kan. Tapi kan kita tidak butuh banyak target itu maksudnya. Jadi bolehlah bulan ini sibuk, tapi kan dijadwalkan. Nanti Maret ya, tanggal 3. Kan enak. Iya, Itu namanya kus rembek namanya ya. Dan saya melihat kita bukan hanya disambut dengan rembek yang baik, tapi justru mereka menolak dengan halus. Tidak ada persoalan, itu hak prerogatif mereka menolak, begitu kan. Artinya kita sadar ini merupakan perjuangan dan lika-liku yang harus kita hadapi. Nah, kemudian untuk mereka yang ketiga, untuk konten-konten kreator yang besar, memang mereka welcome. Randy kita hubungi langsung welcome. Kacong Ari langsung welcome. Jadi yang kita podcastkan itu di podcast mahasiswa, itu mereka-mereka yang baik. Yang ketika hubungi, mereka tidak jual mahal. Mereka langsung mau dan bisa kita ajak podcast. Sama seperti podcast mahasiswa ini ya, teman ngopi. Mungkin teman ngopi belum tahu, waktu kemarin dari tim Ngopi Sharing menghubungi podcast mahasiswa, di pikiran saya sangat sulit untuk menghubungi podcast mahasiswa, untuk nge-podcast mahasiswa ini sangat sulit. Padahal itu di luar pikiran saya. Setelah saya itu iseng komen di YouTube-nya podcast mahasiswa, sama adminnya itu langsung diberi IG-nya Mas Ongki. Iya. Ternyata Mas Ongki welcome sekali. Oh, langsung tentukan tanggalnya. Kalau besok gimana? Apa tidak mendadak? Besok langsung gas. Itu istimewanya podcast mahasiswa. Mungkin itu menjadi salah satu menjadi salah satu hal yang bisa mensukseskan podcast mahasiswa. Karena podcast mahasiswa terbuka bagi siapapun, entah itu ya YouTuber atau konten kreator yang YouTube-nya masih subscribe-nya masih di bawah, tetapi podcast mahasiswa mewadahi sebenarnya. Kemudian Mas Ongki setelah podcast beberapa konten kreator di Madura, apakah podcast mahasiswa ini akan kembali pada podcast mahasiswa sebenarnya? Kita sebenarnya sudah beranjak kembali. Karena kalau kita teliti sebenarnya, kita punya 167 konten per hari ini. Jadi kita sudah mengunggah video 167 konten dari tahun 2020 bulan Desember.
konten kita tentang Boger hanya 2. Ya. Sisanya semuanya diskusi. Sisanya semuanya diskusi dengan mahasiswa, dengan dosen. Tapi orang tidak mengerti bahwa ketika yang viral itu tentang Boger, konten semua yang lain dianggap tidak ada. Kita konten dengan Boger itu tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari. Baru diupload kemarin lagi. Sekarang tanggal 10, tanggal 9 kemarin. Jadi tanggal 1 Januari saya ngupload konten Boger lagi tanggal 9 Februari. Itu lebih 1 bulan toh. Iya. Dari 1 Januari sampai 9 Februari ini kita isi apa? Kita isi diskusi nih. Tapi ini yang nggak viral, orang nggak ngelihat. Orang melihat Boger tanggal 1 Januari, orang melihat Boger tanggal 9 Januari. Kita tidak mungkin meluangkan waktu ini tanpa konten. Dan orang tidak melihat konten ini. Iya. Dan di konten tengah-tengah itu banyak diskusi dengan dosen, dengan salah satu dosen di IAIN Madura, dengan mahasiswa, dan bicara-bicara yang lain. Dan kita sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, kita sebenarnya mendidik dengan mengajak mereka kepada jalan yang halus. Dan mungkin teman-teman tahu kenapa Deddy Corbuzier pernah mengundang Diana D. Ya. Yang waktu itu, mohon maaf, dia membuka orang. Ya. Itu politik dari Deddy Corbuzier untuk memancing orang-orang yang suka pada hal begituan. Subscribe ke channelnya. Ditarik untuk nantinya mungkin sama ya. Podcast mahasiswa itu seperti itu. Betul. Menarik para penonton, para subscriber ditarik dengan Boger Bojinov untuk kemudian diberikan edukasi. Betul. Tapi saya tidak berani kalau kayak Deddy Corbuzier. Mengundang siapa gitu Mas untuk kemudian itu saya yakin nanti subscribernya akan begitu. Ya begitu. Jadi ya juga saya tadi sampaikan bahwa YouTube itu kan ya dunia apa sih YouTube ini kan? Ya. YouTube ini kan dunia ya kalau kita mau bicara sesuatu yang bernilai ya kita bermanfaat kepada orang lain. Ya sudah itu aja. Ya. Saya bilang ke teman-teman tim, kalau ada teman-teman mau kolaborasi dengan podcast mahasiswa, tadi nyambung kepada kenapa podcast mahasiswa begitu mudah menerima orang. Karena YouTube ini urusan sementara. Terus terang, pikiran saya, YouTube ini urusan apa sih? Kan urusan medsos, urusan kita ngedit, kita dapat uang. Tapi kan hubungan asli kita adalah kita bagaimana dengan orang lain kan begitu. Yeah. Tiba-tiba meskipun kita subscribernya 1 juta, 300, 400, 2 juta. Itu kan urusan subscribe, urusan YouTube. Tapi kan urusan dunia kita adalah urusan hubungan kita kan sebenarnya. Ya makanya saya bilang kalau ada yang ingin kolaborasi dengan podcast mahasiswa silakan hubungi saya. Tentukan tanggalnya. Kalau nggak ada alat kita yang bawa. Kemarin saya bilang ke teman-teman itu yang di Perenduan, itu tripod saya yang bawa, clip on saya yang bawa, handphone pakai handphone kita. Jadi pikiran kita, YouTube oke lah, ini YouTube oke lah urusan YouTube. YouTube adalah urusan YouTube. Tapi ini sisi kemanusiaan kita kepada orang yang mau belajar, yang ingin berkembang. Masa kita nggak mau kan begitu kan? Ya. Oke teman ngopi, sebelum kita akhiri, ada satu pertanyaan yang ini sebenarnya sebelum Pamungkas. Sebelum saya podcast dengan podcast mahasiswa, saya ingin bertanya langsung. Dan saat ini waktunya, ketika ada konten kreator seperti Ngopi Sharing ini, isinya podcast, apakah podcast mahasiswa itu tidak merasa tersaingi? Oh ini ada konten isinya sama-sama podcast. Oh ini akan menyaingi saya ini. Apakah ada tidak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. YouTube itu beda dengan bisnis jualan sembako. Itu yang harus orang perhatikan. Satu orang bisa subscribe ke ratusan channel gratis. Orang subscribe ke saya itu bisa juga subscribe ke kamu. Tapi kalau orang sudah beli minyak goreng, tidak mungkin beli minyak goreng ke toko yang lain. Karena barangnya hanya satu. Tapi kalau YouTube, kita bisa subscribe ke satu orang, juga bisa ke yang lain. Makanya saya katakan tadi, jadi YouTuber itu tidak sama dengan jadi tukang jualan toko. Tidak sama dengan orang jualan sembako. Jadi artinya, semakin banyak orang yang podcast di Madura buat podcast, itu potensi bagi kita untuk kolaborasi. Mantap. Itu yang orang tidak tahu gitu kan. Terus terang, saya bukan mengada-ngada. Teman-teman banyak, Kak, bikin podcast. Lek, tolong tentukan tanggalnya, kapan saya datang ke studio kamu, apa yang saya bisa lakukan. Kak, kameranya gimana? Saya bantu semuanya. Kalau ada orang, terus terang, salah satu kampus di Pamekasan, itu yang menggarap YouTube-nya saya. Yang menggarap studionya, saya juga. Teman-teman podcast mahasiswa? Saya. Artinya saya ada rektor ngubungin, Lek, gimana caranya buat YouTube podcast? Ya sudah, saya beri arahan begini. Jadi artinya, tidak ada ceritanya kemudian
semakin banyak podcast di Madura, saya semakin tenggelam. Nggak ada istilahnya begitu. Nggak ada. Karena orang bisa subscribe ke channel saya juga ke channel kamu. Itu yang orang tidak pahami. Jadi kalau ada orang misalnya ada film pendek nih, YouTube film pendek, terus muncul lagi film pendek yang lain, tiba-tiba mengatakan, kamu saingan saya. Itu menurut saya adalah pola pikir yang masih kolonialisme. Jadi sisa-sisa dari penjajahan Belanda gitu. Ya, teman ngopi sekalian, mungkin kita cukupkan sampai di sini Ya. dulu podcast kita atau sharing kita bersama Mas Ongki dari podcast mahasiswa. Insya Allah di kesempatan yang lain kita akan sharing lagi bersama Mas Ongki dengan gebrakan-gebrakan yang baru, dan insya Allah nanti ngopi sharing dengan podcast mahasiswa bukan hanya sampai di sini saja, akan menjadi silaturahmi yang berkesinambungan. Dan untuk Mas Ongki mungkin ada pesan untuk teman ngopi, sebutan kalau di channel ngopi sharing ini teman ngopi, mungkin ada pesan, disilahkan. Jadi intinya kalau teman-teman merasa bahwa ada salah satu channel yang dia memberikan edukasi, memberikan pengetahuan, tidak usah disuruh subscribe. Silahkan subscribe sendiri begitu ya. Ya. Oke, mungkin cuma itu. Ya teman ngopi, sampai di sini kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Akhirnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.